Bab 51. Tak tahu malu. Kekuatan Fino Yu sangatlah besar dan Jennifer Wen tidak dapat menarik tangannya kembali. Mendengarnya berkata, "Kalau begitu kamu teriak saja, lantas apakah aku takut?" Fino Yu menatapnya dengan dingin, menghubungi seseorang, dan berkata bahwa orang tak dikenal telah masuk ke lantai VIP, meminta mereka untuk datang dan mengurusnya. Jennifer Wen menunggu dengan tatapan kosong. Tidak lama kemudian, dokter yang baru saja memeriksakan Jennifer Wen berjalan datang dan berhenti. "Ada apa ini? Bagaimana rumah sakit kalian ini dikelola? Orang seperti ini bisa ditempatkan di lantai VIP. Jika ada barang yang hilang atau ada yang tidak beres, siapakah yang akan bertanggung jawab?" Dokter itu melihat ke arah Fino Yu dengan tidak bisa berkata-kata. "Maaf tuan, wanita ini adalah pasienku. Dia tinggal di bangsal VIP tidak jauh dari sini, dan dia bukanlah orang yang tak dikenal." Ekspresi Fino Yu tidak bergerak, seolah-olah dia tidak menyangka akan seperti ini. Setelah melihat ke arah yang ditunjuk oleh dokter, bangsal itu bahkan lebih luas dan mewah daripada yang dia pesankan untuk kakeknya itu, dan harganya hampir 2 kali lipat. Ternyata, Jennifer Wen tinggal di sana. Bagaimana dia bisa sanggup? "Sudahkah kamu dengar? Lepaskan tanganmu," Jennifer Wen berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak bermaksud untuk pamer, tetapi bertemu dengan seseorang yang tidak tahu malu seperti ini, dia juga tidak keberatan untuk membiarkannya merasa malu. Fino Yu melepaskan tangannya dengan keputusasaan, jelas agak sulit menerima kenyataan ini. Dia selalu mengira bahwa Jennifer Wen akan merasa sedih dan kesal jika dia meninggalkannya, bahkan akan menjadi miskin dan sulit untuk melewati hari-hari. Sekarang melihatnya hidup dengan baik, Fino Yu langsung merasa timpang. "Jennifer, bagaimana mungkin kamu bisa tinggal di sini? Lagi pula kamu..." "Dokter, bisakah Anda membiarkan satpam untuk datang dan menunggu di depan pintuku sebentar?" Pria ini sepertinya sedikit gelisah. "Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim yang akan menyakitiku." "Baik, aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana." "Jangan khawatir, rumah sakit kami akan menjamin keselamatan dari setiap pasien." Jennifer Wen mengangguk, lalu pergi dari sini. Fino Yu melihat ke belakang tubuhnya dan tiba-tiba merasa bahwa wanita ini menjadi sangat asing. Nicholas Lu berjalan keluar dari ruang konferensi, dan Jordian melangkah maju. Sepertinya Nona Wen mengalami masalah di rumah sakit sana, dia sepertinya telah memanggil petugas keamanan. Nicholas Lu mengerutkan kening. Dia sangat sibuk dengan perusahaan akhir-akhir ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikan urusan di rumah sakit sana. Berani-beraninya ada orang yang datang membuat masalah di situsnya. Aku sudah tahu, mata Nicholas Lu redup. Dia belum pernah mengunjungi Jennifer Wen dalam beberapa hari terakhir, dan wanita itu juga benar-benar melakukannya tanpa mengganggunya sama sekali, tidak membuatnya kesulitan. Kali ini ada masalah, jika bukan karena Jordian, mungkin dia juga tidak akan tahu sama sekali. Meskipun ini adalah penampilan kesadaran Jennifer Wen, namun suasana hati Nicholas Lu tidak menjadi jauh lebih baik. Setelah kembali ke bangsal, Jennifer Wen meminum obat. Segera setelah itu, rasa kantuk pun melanda, dia lalu mengunci pintu untuk tidur. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menjalani kehidupan seperti cacing beras yang hanya makan dan tidur. Hanya saja, dia merasa sangat lelah hari ini. Dia tidur sampai malam dan membuka matanya, hanya untuk menyadari bahwa hari sudah gelap. Meraba-raba untuk menyalakan lampu, tetapi lampunya tidak menyala. Kegelapan yang sunyi ini membuat Jennifer Wen sedikit takut. Ini mengingatkannya pada adegan ketika dia melakukan kesalahan di penjara dan dikunci di dalam ruangan gelap. Apakah ada orang? Apakah listrik padam? Jennifer Wen menggenggam ponselnya erat-erat dan berjalan dengan hati-hati ke arah pintu, tetapi sosok licik di depannya mengejutkannya. "Siapa? Siapa lagi?" "Bukakan pintunya," Fino Yu yang berbicara. Sejak bertemu dengan Jennifer Wen dan diejek olehnya sore tadi, dia terus menghela nafasnya, terutama ketika dia melihat satpam yang berdiri di depan pintu, tidak mengizinkan siapapun, terutama ketika dia mendekat, api jahat di dalam hatinya menjadi lebih makmur. Wajah apa yang dimiliki Jennifer Wen untuk tidak menyukainya seperti ini? Hanya seorang wanita yang pernah dipenjara. Sederhananya,
dia menarik saklar di kamar Jennifer Wen dan mengirim petugas keamanan untuk pergi memperbaiki sirkuit, hanya untuk melihat bagaimana Jennifer Wen akan bereaksi. "Kenapa kamu ada di sini?" Jennifer Wen mendengar suara Fino Yu dan termundur 2 langkah, mengambil sebuah vas dari meja dan memegangnya di tangannya. "Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Bukakan pintunya, ada yang ingin kukatakan padamu, jangan lupa hubungan apa kita ini." "Hubungan apa?" Dia adalah mantan tunangannya. Dari mana datangnya wajah pria ini untuk mengungkit kembali hubungan mereka? Keduanya terdiam. Tiba-tiba, suara seorang pria magnetis yang dingin terdengar dari jarak dekat. "Apa hubungan kalian?" Fino Yu mengerutkan kening. Nada suara pria itu tenang tetapi dengan kesombongan yang tidak diragukan lagi, yang membuatnya sangat tidak bahagia. "Aku adalah tunangannya. Wajar jika aku ingin memasuki kamarnya, kamu jangan khawatir tentang itu." Mendengar kata tunangan, suasana di sekitar Nicholas Lu serasa menjadi dingin. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah tunangan Jennifer Wen di depannya, haruskah dia dikatakan bodoh ataukah konyol? "Tidak, aku tidak ada sedikit pun hubungan dengannya." Fino Yu tidak dapat mendengar siapa yang datang, tetapi bagaimana mungkin Jennifer Wen tidak dapat mengenali suara Nicholas Lu? Jadi, begitu mendengar kata-katanya yang tidak tahu malu, dia segera mengangkat suaranya dan membela dengan keras. Meskipun, bahkan dia sendiri tidak tahu untuk apa dia merasa bersalah. Karena dia mengatakan seperti itu, "Tolong pergilah dari sini," Nicholas Lu berkata dengan dingin untuk mengusirnya. "Yang seharusnya pergi adalah kamu. Aku punya kontrak pernikahan dengannya. Kamu ini siapa, beraninya datang untuk mengajariku?" Fino Yu biasanya terbiasa menyendiri, kali ini dia bertemu dengan seorang pria dalam kegelapan dan dibuat marah. Nicholas Lu tersenyum tanpa amarah, baru hendak berbicara, tetapi pintu yang telah dikunci pun terbuka. Jennifer Wen berjalan keluar dan mendorong Fino Yu ke samping dengan paksa. "Siapa kamu ini? Karena kamu sudah bertunangan dengan Cherry, maka jangan datang kepadaku lagi." Setelah berbicara, Jennifer Wen langsung meraih tangan Nicholas Lu, menariknya ke dalam kamar, dan mengunci pintu lagi dengan keras. Fino Yu benar-benar menyebalkan. Jika terus berdebat seperti ini, takutnya tidak akan ada habisnya. Jennifer Wen menarik Nicholas Lu ke dalam kamar. Hanya untuk menyadari bahwa tindakannya terlalu berlebihan, dan sekarang dia masih memegang tangan pria itu, seperti pasangan dekat yang berpegangan tangan. Anehnya, karakter Nicholas Lu yang benci disentuh ini bahkan tidak langsung menyingkirkannya. "Maaf, menurutku dia terlalu menyebalkan, kamu mungkin akan kesal berdebat dengannya, jadi..." Begitu suara itu turun, raungan Fino Yu datang dari luar. "Jennifer, kamu benar-benar tidak tahu malu. Seorang pria bisa masuk ke kamarmu sembarangan? Cepat keluarlah." Kata-kata vulgar itu membuat Nicholas Lu mengerutkan kening. Mata Jennifer Wen dingin. Fino Yu ini hampir mendorong hidungnya ke wajah, dia benar-benar mengira Jennifer tidak punya cara lain. Sederhananya, dia langsung menelepon Cherry Wen. Cherry Wen sedang beristirahat dari syuting. Ketika dia melihat panggilan dari Jennifer Wen, senyum sinis muncul di bibirnya, lalu dia menjawab, "Mengapa kamu tiba-tiba memikirkanku? Ada apa?" "Aku ingin kamu mendengarkan suara tunanganmu, agar kamu tidak merindukannya." Jennifer Wen juga tidak sungkan dan menyalakan speaker. Fino Yu yang berpura-pura menjadi tunangannya dan marah-marah, semuanya melewati mikrofon ke ujung lainnya. Bab 52. Mengirim diri ke pelukanmu. Cherry Wen mendengar perkataan Fino Yu, wajahnya yang dengan riasan tebal pun berubah menjadi hijau. Dengan marah dia menutup telepon, dan kemudian menelepon pergi. Fino Yu melakukan ini, jelas sedang menamparkan wajahnya. Lantas, dia masih terobsesi dengan si jalang Jennifer Wen itu? Apa yang begitu baik tentangnya sehingga dia tidak bisa melupakannya? Fino Yu sedang mengetuk pintu, tiba-tiba ponselnya berdering. Ketika dia melihat itu adalah panggilan dari Cherry Wen, arogansinya pun turun dan seluruh orang menjadi diam. "Kak Fino, di manakah kamu sekarang? Kakak baru saja menelponku dan mengatakan bahwa kamu berada di depan pintunya, apakah itu benar?" Cherry Wen menahan amarahnya. Meskipun dia sangat marah sekarang, dia tetap mempertahankan sikap lembut dan murah hatinya. Dia juga tahu bahwa hanya dengan cara ini pria itu tidak akan kesal, dan bahkan bisa membuat Fino Yu lebih merasa bersalah.
Vino Yu berjalan pergi dengan canggung, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku baru saja melihatnya terjerat dengan pria tak dikenal, jadi aku hanya ingin bertanya apa yang terjadi. Cherry Wen secara alami mengerti bahwa dia sedang berbohong, tetapi tidak menusuknya. Sebaliknya, dia menjawab dengan cemas, Kak Vino, aku juga mendengar bahwa kakakku sepertinya melakukan sesuatu yang memalukan sekarang, seperti menjadi kekasih simpanan orang lain, jadi wajar kalau kamu khawatir. Vino Yu tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar kata-kata itu, dia lalu melirik ke belakang dengan pahit. Pantas saja wanita brengsek ini, Jennifer Wen, tinggal di bangsal VIP. Pantas saja dia terlihat jauh lebih baik daripada saat dia dibebaskan dari penjara. Ternyata, dia menjadi kekasih simpanan yang tak tahu malu. Aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu, Vino Yu semakin kesal. Hidup kakak memang tidak mudah. Mungkin karena ketidakberdayaan, berpura-pura baik hati. Nyatanya dia lagi-lagi menginjak Jennifer Wen, tetapi Cherry Wen masih belum tenang. Kak Vino, aku akan pergi melihat kakek malam ini dan memberitahunya bahwa kita akan segera menikah. Dia pasti akan bahagia. Vino Yu dengan linglung setuju. Meskipun dia sedang berbicara dengan Cherry Wen, namun pikirannya melayang ke Jennifer Wen tanpa bisa dijelaskan. Wanita yang menghadapinya hari ini, matanya dingin, dan seluruh tubuhnya indah sehingga orang tidak berani meremehkannya. Vino Yu tidak pernah merasa bahwa Jennifer Wen cantik, tetapi pada saat itu dia memang sempat dibuat terpana sesaat. Terutama, memikirkan bagaimana rasanya menekan wanita keras kepala ini di bawah tubuhnya, Vino Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit hayalan. Jika tahu dari awal, dia tidak seharusnya menjalin hubungan dengannya secara perlahan. Begitu teringat bahwa Jennifer Wen sudah ditempati oleh pria lain, itu membuat Vino Yu merasa gelisah. Di dalam bangsal. Setelah Vino Yu berjalan pergi, bagian luar pun menjadi tenang, dan Jennifer Wen baru merasa lega. Nicholas Lu memandangi wanita di depannya ini melalui cahaya redup senter, ekspresinya kusam dan sulit dibedakan. Apakah kamu sangat takut membuatnya marah? Tadi, jika bukan karena Jennifer Wen yang menariknya masuk, Nicholas Lu secara alami juga akan memberinya pelajaran. Jadi, Jennifer Wen takut dia akan menyakiti pria itu, yang disebut sebagai tunangannya. Jennifer Wen melirik Nicholas Lu sekilas dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria itu tampak sedang marah. Sekarang listrik padam dan dia tidak melihat orangmu dengan jelas. Jika sebentar lagi lampu menyala, maka itu akan sangat merepotkan jika dia mengenali siapa kamu ini. Jennifer Wen menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa Vino Yu ini sangatlah sombong dan akan menambah bahan bakar dan kecemburuan pada hubungan di antara mereka. Jennifer Wen tidak ingin membuat masalah dengan sia-sia, lantas apakah itu menarik untuk melihat Vino Yu dan Cherry Wen saling menggigit? Kamu dan dia, apakah benar-benar adalah tunangan? Nicholas Lu menerima penjelasan dari Jennifer Wen dan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Dulunya iya, tetapi sekarang dia adalah tunangan Cherry, kami sudah tidak ada hubungannya lagi. Nicholas Lu merenung sejenak. Dia ingat keluarga Yu saat itu telah mengumumkan pertunangan mereka dengan cara yang terkenal, dan subjek pertunangannya selalu adalah Cherry Wen. Jika dia tidak mendengarnya langsung hari ini, dia tidak akan mempercayai kalau Jennifer Wen pernah menjadi tunangan pria itu. Jadi, apakah adik perempuannya yang menggantikan kakaknya setelah kakaknya dipenjara? Pandangan Nicholas Lu terhadap Cherry Wen menjadi lebih halus. Ada begitu banyak pria di dunia ini, mengapa harus menikah dengan mantan kakak ipar sendiri? Itu adalah suatu kebetulan yang terlalu sulit dipercaya. Hanya saja, Nicholas Lu tidak melihat emosi seperti kesedihan di wajah Jennifer Wen ini baru membuatnya yang sedikit kesal pun menjadi lebih baik. Namun, lalat yang mengganggu seperti Vino Yu ini tetap harus diusir. Berpikir tentang itu, pria itu baru menyadari bahwa pencahayaan di kamar belum menyala, dan tidak bisa menahan cemberut. Ada apa? Listrik padam. Rumah sakit ini juga merupakan bagian dari perusahaan Lu yang biayanya tinggi, salah satu rumah sakit bangsawan terbaik di kota J. Sebagai seorang bos, Nicholas Lu merasa bahwa masalah tingkat rendah seperti ini tidak mungkin masih belum selesai diperbaiki setelah sekian lama. Mungkin. Seharusnya sudah ada yang pergi memperbaikinya.
Atau aku akan keluar dan melihat-lihat. Jennifer Wen perlahan-lahan terbiasa dengan kegelapan. Tetapi dia takut Nicholas Lu menjadi tidak sabar. Jadi dia berencana untuk keluar dan mencari seseorang. Saat hendak berjalan pergi, senter yang terus dinyalakan itu tiba-tiba berkedip 2 kali, sepertinya sudah tidak ada baterai. Jennifer Wen terjun ke kegelapan tanpa memperhatikan meja kopi di depannya. Setelah menabraknya, dia langsung kehilangan keseimbangan tubuhnya. Jennifer Wen berteriak, tanpa sadar mencoba untuk menangkap sesuatu. Nicholas Lu dengan mata cepatnya, menarik wanita yang sudah akan jatuh itu ke dalam pelukannya. Gerakan Jennifer Wen berhenti sejenak. Sampai ketika dia mendengar suara detak jantung yang mantap dan kuat datang dari dada pria itu, dia baru terbangun dari mimpi besar, lalu dengan cepat ingin mundur 2 langkah. Dia benar-benar tidak sengaja. Nicholas Lu tidak akan berpikir bahwa dia sengaja untuk memprovokasinya, kan? Jangan bergerak. Nicholas Lu melihat bahwa Jennifer Wen akan bergerak, dia pun mendengus. Tak jauh darinya ada meja kopi dengan sudut kaca yang tajam. Jika wanita itu terjatuh lagi, maka itu tidak lucu. Tidak, Jennifer Wen sedikit bingung. Dia bahkan bisa merasakan detak jantung di dada kirinya yang begitu kacau sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Ketika Jennifer Wen ingin meminta Nicholas Lu untuk melepaskannya, lampu di kamar itu berkedip 2 kali, sepertinya listrik sudah normal kembali. Jennifer Wen baru menghela nafas lega dan melirik ke meja kopi yang hampir membuatnya tersandung tidak jauh darinya, merasa takut untuk sesaat. Tadi, jika bukan karena reaksi cepat Nicholas Lu, mungkin dia sudah akan bergegas ke sana. Jika kepalanya terbentur, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Terima kasih, Jennifer Wen berkata, wajahnya memerah dari yang tadinya hitam pekat. Dia masih tidak bisa melihat postur mereka saat ini, dia hanya bisa merasakan suhu tubuh dan aroma pria itu di sekitarnya. Sekarang setelah ada cahaya dan menyadari betapa ambigunya postur ini, Jennifer Wen segera ingin mendorong Nicholas Lu menjauh, tetapi begitu dia melakukannya, ada rasa sakit yang datang dari kulit kepalanya. Bab 53. Lantas apakah disengaja? Jennifer Wen baru menyadari bahwa rambutnya tergantung di kancing baju di dada pria itu, dia hampir saja mencabut seikat rambutnya, yang membuat air matanya hampir keluar karena kesakitan. Tunggu sebentar, aku akan melepaskannya. Wajah Jennifer Wen seperti terbakar parah. Dia hanya ingin mengatakan bahwa rambut sialannya ini benar-benar mengacaukan semuanya. Nicholas Lu tidak bergerak, hanya membiarkan wanita itu bergerak. Tetapi, Jennifer Wen hanya bisa menundukkan kepalanya agar tidak menarik rambutnya. Jadi, setelah meraba-raba, dia hanya menyentuh dada pria itu ke kiri dan ke kanan. Itu tidak berhasil sama sekali, melainkan seluruh dirinya begitu malu sampai-sampai ingin mencari sebuah lubang untuk bersembunyi. Kamu ini sedang melepaskan ikatan rambutmu, ataukah sedang memanfaatkanku? Nicholas Lu diraba-raba oleh tangan lembut tanpa tulang itu, matanya sedikit lebih bersemangat. Apakah wanita ini sengaja? Tidak, aku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, Jennifer Wen sedikit sombong. Kalau tidak, potonglah saja dengan gunting. Nicholas Lu memandangi telinga wanita kecil yang memerah seperti akan berdarah itu, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan berjalan sembarangan. Ajaibnya, rambut yang dari tadinya tidak bisa dilepaskan Jennifer Wen, langsung terlepas begitu saja. Masih mengatakan tidak disengaja, kata Nicholas Lu dengan ekspresi santai. Jennifer Wen tertegun melihat ekspresi santai yang langka di wajah tampan lelaki itu. Sepertinya suhu tubuh pria itu masih tertinggal di tubuhnya, dia hanya merasa kering sebentar, aku akan keluar sebentar dan menanyakan tentang situasinya. Nicholas Lu menyaksikan pelariannya dari belakang, lalu senyuman di sudut bibirnya menjadi semakin dalam tanpa sadar. Segera, dia teringat akan sesuatu lagi, tersenyum dan menghubungi Jordian. Bawalah orang-orang dari keluarga Yu keluar dari rumah sakit. Mata Nicholas Lu gelap dan nadanya dingin. Perkataan tidak menyenangkan dari Vino Yu telah membuatnya kesal hari ini, jadi dia harus diberi pelajaran. Ini. Bukankah tidak begitu baik? Bagaimanapun, perusahaan Lu sedang membicarakan hal kerjasama dengan perusahaan hiburan di bawah keluarga Yu. Jordian tampak canggung, dia tidak tahu ke arah mana bosnya tiba-tiba memompa.
Alis Nicholas Lu sedikit mengernyit, dia baru teringat bahwa saat itu perusahaan Lu memang tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Yu untuk mengembangkan karir di industri hiburan. Sekarang pergilah ke perusahaan, aku ingin meninjau ulang risiko dari kerja sama ini. Nicholas Lu berpikir sejenak, lalu langsung membuat keputusan akhir. Ketika Jordian mendengar hal ini, dia merasa sangat sedih. Rencana ini hampir selesai dibicarakan, mengapa harus dihentikan begitu saja? Ketika Jennifer Wen kembali ke bangsal, Nicholas Lu sudah pergi. Melihat ruangan kosong itu, perasaan hampa pun menghantam hatinya sejenak. Tetapi tak lama kemudian, Jennifer Wen menggelengkan kepalanya lagi. Mungkinkah dia masih berfantasi kalau Nicholas Lu akan tinggal bersamanya malam ini? Hanya karena pria itu datang mengunjunginya sekali, dia sudah berpikir sejauh ini. Jelas dirinya terlalu banyak berpikir. Jennifer Wen tinggal di rumah sakit selama 1 malam. Dan keesokan paginya, karena dia tidak ingin melihat Vino Yu membuat masalah yang tidak perlu, dia pun langsung mengurus proses keluar dari rumah sakit. Setelah berbincang-bincang dengan dokter, Jennifer Wen berjalan keluar dengan membawa obat pengatur kondisi tubuh, dan mobil keluarga Lu sudah menunggu di luar. Berpikir bahwa pulang ke rumah keluarga Lu pun, dia juga tidak mempunyai kerjaan. Apalagi, dia juga telah mengambil cuti dari perusahaannya selama beberapa hari. Jika dia tidak pergi bekerja, dia juga akan merasa bersalah atas gaji yang dibayarkan oleh kakek, jadi dia pun langsung pergi ke perusahaan Lu. Kembali ke lantai gedung yang didedikasikan khusus untuk Nicholas Lu, dia melihat ke kantornya sejenak. Pria itu tidak ada di sana, tidak tahu apakah dia sudah pergi keluar untuk bekerja. Jennifer Wen merasa sedikit kecewa, tetapi kemudian tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menepuk pipinya dengan ringan. Apa yang salah dengannya akhir-akhir ini? Dulunya, dia hanya akan merasa takut dan gugup ketika melihat Nicholas Lu. Berharap pria itu tidak ada, tetapi sekarang pria itu sangat sibuk sehingga dia tidak dapat bertemu dengannya sepanjang hari, membuatnya malah merasa sedikit tidak terbiasa. Agar tidak memikirkan yang tidak-tidak, Jennifer Wen dengan cepat mencari banyak hal untuk dikerjakan dan menjadi sibuk, jadi dia tidak akan berpikir sembarangan lagi. Sangat cepat, sepanjang pagi sudah berlalu. Saat istirahat makan siang, Jennifer Wen berjalan keluar bersama yang lainnya untuk pergi ke restoran untuk makan. Pada saat ini, ada seseorang yang mendekat dan meraih lengannya, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu? Jennifer Wen melihat ke belakang dan melihat orang yang datang itu, yang ternyata adalah Vino Yu lagi. Mengapa dia terus menjeratinya seperti ini sekarang? Lantas, Cherry Wen belum memberinya pelajaran hari itu? Wajah Jennifer Wen menjadi gelap, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, aku mau pergi makan, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang kamu katakan." Tidak mau dengar juga harus dengar, Vino Yu sangat marah, apakah kamu yang mengatakan tidak-tidak kepada pendukung finansialmu? Biarkan dia menargetkan keluarga Yu kami dan membuat kakekku dipindahkan dari rumah sakit. Pagi ini, awalnya dia ingin pergi mencari Jennifer Wen untuk mencari perhitungan dengannya. Namun, dia tidak menyangka sebelum dia keluar, dia sudah diberitahu bahwa mereka harus pindah dari rumah sakit. Rumah sakit swasta tempat mereka berada merupakan tempat dengan tingkat perawatan medis tertinggi di kota J. Bisa berobat ke dokter di bangsal VIP di sini juga merupakan suatu identitas dan status. Terlebih lagi, yang sakit adalah kakek dari keluarga Yu, jadi bagaimana keluarga Yu bisa menyetujui permintaan ini? Tetapi tanpa daya. Mereka telah mengatakan semua hal yang baik. Tetapi rumah sakit sana tetap bersikeras menyuruh mereka untuk segera pindah ke rumah sakit lain, mengatakan bahwa ada seseorang yang memerintahkannya dari atas. Mereka yang akhir-akhir ini pernah disinggung oleh Vino Yu, setelah memikirkannya, hanyalah Jennifer Wen dan pendukung finansial yang menafkahinya itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Jennifer Wen tanpa daya melihat ke semua orang yang telah pergi. Dia ingin menyingkirkan tangan Vino Yu, tetapi pria itu dengan putus asa memegang lengannya, dia terlihat seperti tidak akan menyerah dengan mudah. Kalau iya, memangnya kenapa? Kalau tidak, memangnya kenapa? Bukankah kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak bisa menangani hal ini? Karena kesal, Jennifer Wen juga tidak lagi memberontak. Karena Vino Yu mau membuat masalah, maka dia akan melihat apa yang ingin dilakukannya. Jennifer, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Kamu menjual dirimu sendiri hanya demi uang dan kekuasaan, mengapa kamu begitu rendahan?
Pria tua mana yang telah kamu gait sehingga begitu bangganya sekarang? Fino Yu sangat tidak bisa melihat Jennifer Wen bangga seperti itu. Ketika dia teringat bahwa wanita itu mungkin menemani seorang pria di rumah sakit pada malam itu. Untuk mendapatkan kesempatan untuk mempermalukannya, dia merasa ada 10.000 semut yang sedang menggerogoti jantungnya. Jennifer Wen menatapnya dengan dingin. Di mata mereka, dia adalah orang yang mengkhianati dirinya sendiri dengan cara apapun. Namun, dia juga tidak repot-repot menjerati bajingan semacam ini. Ya, memangnya kenapa, dia jauh lebih hebat darimu. Setidaknya aku tidak akan diusir dari rumah sakit dengan memalukan. Vino, kamu masih ada waktu di sini untuk memberitahuku hal ini. Lebih baik kamu pikirkan tentang bagaimana harus mengatur pemindahan kakekmu. Kemarahan melintas di mata Vino Yu. Lokasi mereka saat ini sangatlah sepi. Kerumunan kedan dari tempat kerja sudah berlalu, jadi tidak ada orang yang memperhatikan. Dia lebih hebat dariku. Bagaimana kamu tahu kalau kamu belum mencoba? Begini saja, kamu putus saja dengannya. Aku bisa membiarkanmu menjadi kekasih simpananku. Itu lebih baik daripada kamu harus bersama dengan seorang lelaki tua berkepala botak. Bab 54. Jangan biarkan dia lolos. Mendengar hal tersebut, Jennifer Wen juga sempat mengagumi wajah Vino Yu. Dari mana datangnya keyakinannya yang mengatakan bahwa Nicholas Lu adalah seorang pria tua, botak, juga jelek? Meskipun Vino Yu juga termasuk tampan, namun jika dibandingkan dengan Nicholas Lu, maka sungguh tidak ada bandingannya. Bagaimana bisa rumput busuk dibandingkan dengan bintang terang? Apakah Cherry tahu akan hal-hal ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita sepertiku ini tidak layak untukmu, jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Jennifer Wen ingin menyingkirkannya dengan tidak sabar, tetapi Vino Yu terus mengejarnya. Lagi pula, kamu sudah pernah menaiki ranjang pria tua itu, jadi untuk apa kamu masih berpura-pura polos? Berapa banyak yang sudah dia berikan padamu? Lantas, apakah aku tidak sanggup memberikannya? Apakah kamu punya masalah dengan otakmu? Jennifer Wen melepaskan tangannya yang terus menarik dan hendak pergi. Tetapi Vino Yu tiba-tiba menjadi galak, membuat seorang wanita paling cepat terdiam dengan cara menciumnya. Apalagi setelah Jennifer Wen berulang kali menolaknya, keinginan terpendam Vino Yu untuk menaklukkannya pun benar-benar muncul. Kini dia hanya ingin wanita ini meyakinkan dirinya sendiri. Vino Yu dalam posisi hendak mencium Jennifer Wen sambil menekan bahunya. Mata Jennifer Wen membelalak, dia tidak percaya bahwa Vino Yu akan seperti ini. Dia baru akan mengulurkan tangan untuk menamparnya, tetapi tiba-tiba terdengar jeritan tidak jauh dari sana, Kak Vino. Kakak. Pagi ini, Cherry Wen bergegas dari studio ke rumah sakit, tetapi dia tidak bertemu dengan Vino Yu. Setelah bertanya, dia tahu bahwa pria itu sudah lama pergi, tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Secara tiba-tiba, Cherry Wen teringat dengan apa yang dikatakan pria itu di pintu bangsal Jennifer Wen hari itu, jadi dia pun langsung datang ke sini. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan seperti ini. Cherry, Vino Yu yang melihat Cherry Wen muncul, pikiran jahat di dalam hatinya pun menghilang begitu saja karena ketakutan. Dia memang memiliki ketertarikan terhadap Jennifer Wen, tetapi itu karena dia juga hanya ingin bersenang-senang dan membalas dendam atas penghinaannya akhir-akhir ini. Jika dia kehilangan Cherry Wen yang latar belakangnya bagus dan masih merupakan seorang artis besar, maka itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Dialah yang memprovokasiku, Vino Yu melepaskan dan bahkan masih mendorong Jennifer Wen dengan keras untuk menunjukkan ketidakbersalahannya. Jennifer Wen tertangkap basah dan hampir terjatuh ke lantai karena didorong olehnya. Dia termundur 2 langkah dan mengusap pergelangan tangannya yang memerah dan sakit karena dicubit oleh pria itu. Vino, apakah kamu masih seorang pria? Betapa butanya dia saat itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa Vino Yu adalah seorang pria yang lemah dan menjijikan. Jennifer Cherry Wen melangkah mendekat, baru akan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Kamu masih menjerati Kak Vino dengan tidak tahu malu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jennifer Wen meliriknya dengan dingin. Lalu segera meraih pergelangan tangan Cherry Wen, membuatnya tidak bisa bergerak. Sekarang, apakah kamu masih mengira bahwa aku akan dipukuli dan dimarahi olehmu begitu saja? Sekarang, tunanganmu lah yang datang ke perusahaanku untuk menggangguku. Kamu tidak menjaga pacarmu baik-baik tetapi malah datang untuk memberiku pelajaran? Jennifer Wen tidak bermaksud untuk memberi muka kepada 2 orang ini kata demi kata.
Mereka senang menghinanya, lalu mengapa dia harus bersikap baik kepada mereka? Cherry Wen bernafas dengan mulut besar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Jennifer Wen? Hanya saja, demi menjaga muka, dia hanya bisa menahan amarahnya dan memilih untuk mengarahkan tembakan ke Jennifer Wen. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Cherry, tidak. Aku. Vino Yu ingin menjelaskan tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena dialah yang muncul di bawah perusahaan Jennifer Wen, bukan wanita itu yang berinisiatif datang untuk mencarinya. Cherry Wen terlihat semakin marah. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa menahan sikap empati dan lembutnya yang biasa, menatap Jennifer Wen dengan kejam, tidak peduli apapun, kamu tidak boleh memprovokasi Kak Vino ke depannya. Dia adalah saudara iparmu, tidak peduli seberapa lapar dan hausnya kamu untuk seorang pria, kamu juga tidak boleh menyukainya. Jennifer Wen mencibir dalam hati, jika kamu punya waktu untuk menggertakku, lebih baik kamu memintanya untuk lebih jujur. Setelah itu, Jennifer Wen juga tidak repot-repot ingin terlibat dengan dua orang ini lagi, lalu melangkah pergi. Cherry Wen mengawasi kepergiannya, dia merasa kalah dari Jennifer Wen untuk pertama kalinya. Dia melirik Vino Yu di sebelahnya, juga tidak mood untuk berpura-pura lagi, aku masih ada adegan yang harus difilmkan, jadi aku tidak akan banyak berbicara denganmu lagi. Vino Yu melihatnya pergi dengan marah, ingin mengejarnya, tetapi dia tidak punya muka untuk mengejarnya. Cherry Wen masuk ke mobil pengasuh, wajahnya yang cantik berubah menjadi menakutkan saat ini. Dia selalu menganggap dirinya sangat tinggi, tetapi dia malah tersandung di tubuh Jennifer Wen yang paling dibencinya, bahkan lebih dari sekali, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Jennifer si wanita jalang ini, mengapa dia terus melawanku di mana-mana? Cherry, jangan khawatir, lihatlah apa ini. Bella Zhao memandangi ekspresi marah putrinya lalu datang menghiburnya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan video yang baru saja diambilnya di dalam mobil. Gambar di videonya sedikit agak berantakan, tetapi masih jelas. Kita masih bisa melihat dengan jelas wajah orang dan apa yang terjadi, bahkan mendengar apa yang baru saja mereka katakan. Cherry, kamu tidak perlu menghiraukannya. Jika kita mengedit video ini dan merilisnya. Di video itu, Vino Yu dan Jennifer Wen sangat berdekatan. Dari sudut pandang ini, keduanya seperti sedang berciuman, yang membuat orang-orang memikirkannya. Sekarang, Jennifer beraninya begitu bangga, bukankah itu tidak lebih dari meminjam Nicholas? Kalau begitu, jika berita kalau dia pergi keluar untuk memprovokasi seorang pria ini dirilis, apakah Nicholas masih akan membantunya? Dia sudah beruntung jika Nicholas tidak membunuhnya. Pria manakah yang bisa menahan pacarnya yang mengkhianatinya, apalagi seseorang seperti Nicholas ini? Bu, kamu benar. Melihat foto-foto itu, Cherry Wen menyeka air mata dari sudut matanya, mengeluarkan kosmetik dari tasnya dan mengaplikasikannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia lagi-lagi menjadi Cherry Wen yang sempurna di mata semua orang itu. Namun, cahaya aneh melintas di matanya, yang membahayakan kecantikannya. Kali ini, dia harus mencegah Jennifer Wen untuk lolos. Jennifer Wen bergegas kembali ke perusahaan setelah makan siang. Mungkin, dia sedang dalam mood yang sangat baik karena dia telah menjatuhkan dua orang yang mengganggunya tadi siang, dia lalu berjalan dengan sangat cepat. Kembali ke puncak pekerjaan, Jennifer Wen melihat Nicholas Lu kembali dari kejauhan. Punggung tegak pria itu dibatasi oleh hangatnya sinar matahari sore, yang membuat orang-orang tidak bisa berpaling. Detak jantungnya sangat kacau, lalu Jennifer Wen menyesuaikan ekspresinya dan berjalan ke sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat dia mendekat, dia baru melihat bahwa ada pria lain di samping Nicholas Lu yang mengatakan sesuatu kepadanya dengan penuh semangat. Ini adalah upacara wisuda Shirley, apakah kamu benar-benar tidak mau pergi? Dia akan memainkan alat musik di upacara ini di depan umum, momen penting dalam hidup seperti ini. Jika kamu melewatkannya, maka ia tidak akan pernah datang lagi. Nicholas Lu hendak mengatakan sesuatu, tetapi setelah memperhatikan Jennifer Wen yang berjalan datang dari jauh, dia mengerutkan kening, bicarakan saja di kantorku. Bab 55. Tetap adalah dia. Siapa itu? Setelah mengikuti Nicholas Lu masuk ke kantor, Johan Bai melirik Jennifer Wen yang ada di luar. Ini adalah wajah yang mentah, dan dengan karakter Nicholas Lu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia sangat jarang bekerja dekat dengan wanita. Petik 2 titik. Karyawan perusahaan, Nicholas Lu ragu-ragu sejenak dan akhirnya menjawab dengan ringan.
Mata Johan Bai tajam, tentu saja dia tidak akan melewatkan ketidaknormalan sesaatnya. Wah, apakah ada sesuatu? Apa hubungan antara dia dengan Nicholas Lu? Mereka adalah teman yang sudah mengenal sejak kecil, Johan Bai mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Jika benar-benar karyawan yang tidak penting, apakah Nicholas Lu masih akan ragu-ragu? Jangan tanyakan hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan ini. Nicholas Lu mengerutkan kening, tiba-tiba dia merasa itu juga merepotkan untuk berbicara dengan seseorang yang terlalu akrab dengannya. Jadi, Shirley sana, kamu tidak pergi. Johan Bai tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Nicholas Lu dan Shirley Mu adalah pasangan muda di lingkaran mereka saat itu. Mereka adalah pasangan yang membuat iri semua orang. Ada pepatah yang mengatakan, ketika orang-orang melihat mereka, mereka akan merasa bahwa mereka telah melihat cinta yang ideal. Hanya melihat keduanya berpisah, Johan Bai memiliki rasa kecewa sebagai manusia. Nicholas Lu tidak menjawab, melainkan dia melihat ke foto-foto di mejanya sejenak. Foto tersebut memperlihatkan sepasang anak muda berseragam sekolah yang baru berusia 18 atau 19 tahun. Saat itu, dia tidak terlihat sematang sekarang ini. Saat Shirley Mu memegang tangannya, matanya tidak bisa menyembunyikan senyuman. Dalam sekejap, sudah 3 tahun. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Nicholas Lu mengambil foto itu dan melirik Johan Bai, kamu sudah boleh pergi sekarang. Begitu kejamnya? Tidak memperkenalkan siapa wanita di luar dulu? Kamu tidak mungkin menginginkan adanya kisah cinta antara direktur dan gadis pembersih, kan? Johan Bai juga tidak marah setelah diusir. Sebaliknya dia menunjuk ke arah Jennifer Wen yang sedang menyeka kaca dengan senyuman hippie. Dia memang penasaran dengan wanita ini. Penasaran mengapa wanita itu begitu istimewa dan bagaimana Nicholas Lu bisa meninggalkannya tetap di sisinya, meskipun wanita ini memang terlihat cukup cantik. Kenapa omonganmu banyak sekali? Aku sudah mau bekerja, jadi diamlah jika kamu ingin tetap di sini. Nicholas Lu melirik Jennifer Wen yang sedang melakukan urusannya sendiri di luar. Matanya redup, lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat ke file di tangannya, tidak lagi memperhatikan Johan Bai. Johan Bai merasa bosan. Dia tidak tertarik untuk mengawasi Nicholas Lu bekerja. Itu sangat membosankan, jadi dia langsung berjalan keluar dan pergi ke belakang Jennifer Wen, menepuk pundaknya dengan cara yang lucu. Jennifer Wen awalnya berkonsentrasi pada pekerjaan yang ada, tetapi setelah tiba-tiba disentuh seseorang, dia hampir melompat keluar. Dia telah dijerati oleh Vino Yu beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan itu hampir membuatnya alergi mental. Untuk apa kamu bereaksi sebesar itu? Johan Bai menatap Jennifer Wen yang melompat seperti kelinci, dengan sedikit riang di matanya. Wanita di depannya ini sangat terkejut sampai-sampai matanya bersinar dengan air yang dangkal, wajahnya sedikit memerah, di mana ini cukup lucu. Lantas, Nicholas Lu menyukai tipe wanita ini sekarang? Mata Johan Bai sedikit tenggelam. Sebagai teman masa kecil Shirley Mu dan Nicholas Lu, dia secara alami ingin mereka untuk kembali bersama. Oleh karena itu, wanita di depannya ini adalah seorang penghalang. Maaf, aku terkejut, Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Dia telah menganggapnya sebagai Vino Yu dan secara alami ingin menghindarinya tanpa sadar. Apakah kamu karyawan di sini? Jennifer Wen mengangguk, ya. Tanpa mengetahui identitas orang di depannya ini, Jennifer Wen tentu tidak akan mengatakan apapun yang tidak boleh dikatakan. Aku adalah teman Nicholas. Johan Bai melihat ekspresinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Apakah ada yang bisa kubantu? Jennifer Wen sedikit bingung, tetapi masih menjawab dengan sopan. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Kamu sepertinya adalah pegawai wanita pertama yang bisa masuk ke lantai ini. Sepertinya, Nicholas sedikit spesial bagimu. Iyakah? Aku hanya datang ke sini untuk membersihkan. Aku juga tidak mengerti urusan lain. Jennifer Wen buru-buru memutuskan hubungan. Johan Bai melihat bahwa mulut Jennifer Wen sangatlah ketat, jadi jika dia terus bertanya, itu mungkin tidak ada gunanya. Dia hanya bisa tersenyum, baguslah kalau begitu. Dia sudah mempunyai seseorang yang disukainya, dan aku juga hanya mengingatkanmu agar jangan memiliki pemikiran apapun padanya, karena pada akhirnya itu hanya akan menyakiti hatimu sendiri. Setelah itu, Johan Bai pun pergi. Untuk Shirley Mu, dia juga hanya bisa membantu sampai di sini. Jennifer Wen melihat ke belakang pria itu, dan kemudian ke lokasi kantor. Melalui jendela, dia hanya bisa melihat Nicholas Lu,
tetapi dia tidak bisa melihat apa yang sedang dia lakukan. Meskipun Jennifer Wen tidak pernah menyangka bahwa Nicholas Lu akan mengenali identitasnya di depan teman-temannya. Lalu dia juga diminta oleh temannya untuk tidak terlalu banyak berpikir, tetapi ini masih membuat hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Ini mungkin adalah pemikiran Nicholas Lu yang sebenarnya, tetapi dia sungkan untuk memberitahunya, jadi dia pun meminta seseorang untuk melakukannya untuknya. Apa yang sedang dia pikirkan sebenarnya? Lantas, setelah Nicholas Lu membantunya 2 kali, dia benar-benar membayangkan bahwa pria itu akan jatuh cinta padanya. Itu terlalu konyol. Jennifer Wen kemudian menarik kembali pandangannya setelah menepuk-nepuk pipinya. Tanpa disadari, sudah waktunya pulang kerja. Jennifer Wen diam-diam mengikuti di belakang Nicholas Lu dan masuk ke dalam mobil. Pria itu tidak bisa membantu tetapi meliriknya sekilas, samar-samar menyadari bahwa suasana hatinya tampak agak tertekan. Lantas apakah terjadi sesuatu padanya lagi? Apakah Vino Yu itu masih mengganggunya? Nicholas Lu baru saja akan bertanya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan nomor di atasnya mengubah raut wajahnya. Akhirnya, dia pun keluar dari mobil untuk menjawab telepon. Panggilan itu adalah panggilan dari Shirley Mu. Ketika saat itu Nicholas Lu dan Shirley Mu putus karena Shirley Mu bersekolah di luar negeri, mereka tidak pernah berhubungan lagi. Mereka semua adalah anak-anak sombong yang dibesarkan sejak kecil, jadi tentunya tidak ada yang mau lebih dulu menundukkan kepala. Shirley Mu tidak pernah kembali lagi ke negara ini sejak dia pergi. Dia terus mengejar impian musiknya di luar negeri, sementara Nicholas Lu terus terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak pernah berinisiatif untuk mencarinya ketika dia terbangun. Awalnya dia mengira hubungan mereka akan terputus seperti ini, tetapi dia tidak menyangka Shirley Mu akan berinisiatif untuk menghubunginya. Nicholas Lu dalam keadaan kesurupan sesaat, hanya untuk menyadari bahwa nada dering telepon telah terputus. Setelah merenung sebentar, dia baru menghubungi kembali. Setelah panggilan tersambung, keduanya terdiam beberapa saat. Secara acak, Shirley Mu tersenyum dan berkata, "Kupikir kamu tidak ingin menjawab panggilan dariku." "Aku hanya tidak keburu mengangkatnya, ada apa?" "Kenapa tiba-tiba menelepon?" Nicholas Lu menggelengkan kepalanya, agak tidak berdaya. Di dunia ini, hanya Shirley Mu yang berani bercanda seperti ini tanpa belas kasihan di hadapannya. "Upacara kelulusanku, apakah kamu akan datang?" Shirley Mu meremas jari-jarinya. 3 tahun lalu, dia meninggalkan kota J secara sukarela. Dia mengira Nicholas Lu akan datang mencarinya, tetapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Sambil menghela nafas lega, dia menutup berita di luar negeri untuk belajar studinya dan menolak untuk kembali ke negaranya. Tetapi yang tidak diduganya adalah Nicholas Lu ternyata mengalami kecelakaan mobil, oleh sebab itu dia tidak pernah menghubungi dirinya. Itu sebabnya, dia baru mengumpulkan keberanian untuk menghubunginya. Berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak orang, tetapi tidak ada yang lebih baik dari Nicholas Lu. Bagaimanapun, Orang yang paling disukainya tetap adalah Nicholas Lu. Bab 56. Memprovokasi adik ipar. Nicholas Lu berada di luar untuk waktu yang lama. Cukup lama sampai-sampai membuat Jennifer Wen sedikit penasaran dengan apa yang dia bicarakan, jadi dia pun mencondongkan tubuhnya ke depan dengan hati-hati. Suara Nicholas Lu masuk ke telinganya. "Aku sudah tahu, aku akan pergi, kuharap kamu lulus dengan lancar." Suara pria itu adalah kelembutan yang belum pernah didengar Jennifer Wen, bahkan masih dengan sedikit rasa manja. Siapakah yang sedang berbicara dengannya, sampai-sampai dia menunjukkan sisi yang begitu lembut? Jennifer Wen terus mendengar dan dia tercengang. Nicholas Lu yang dia ingat selalu sangat dingin dan bersikap tinggi. Pria itu begitu sempurna sehingga dia seperti dewa yang tidak dapat didekati, yang membuat orang-orang secara tidak sadar memiliki perasaan jarak yang dalam. Tetapi ternyata, dia juga bisa menunjukkan sisi lembutnya kepada seseorang, bukan karena dia cuek, melainkan dia hanya ramah kepada sebagian orang. Dan orang-orang itu tidak termasuk dia. Jennifer Wen berpikir dengan sedikit kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Pada saat ini, Nicholas Lu telah menyelesaikan panggilan telepon dan kembali ke mobil. Lalu dia melihat Jennifer Wen yang penuh dengan tatapan penuh perhatian. Sekujur tubuhnya juga sudah miring, mau tidak mau berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Baru pada saat itulah, Jennifer Wen tersadar dan dengan cepat berpura-pura mencari sesuatu. Jika Nicholas Lu tahu dia menguping secara diam-diam, pria itu pasti akan marah. Tidak, aku sedang mencari sesuatu. Nicholas Lu menatapnya dengan ekspresi sedikit bingung. Apa yang kamu cari? Barang-barang yang tidak penting, Jennifer Wen menggeleng. Ayo kita cepat pulang. Nicholas Lu mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh, tetapi Jennifer Wen menoleh untuk melihat pemandangan yang lewat dengan cepat di luar jendela dan menutup matanya. Kembali ke rumah keluarga Lu, saat makan malam, Nicholas Lu melaporkan kepada kakeknya bahwa dia akan pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Kakek secara alami tidak akan menghentikannya, lalu mengangguk setuju. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Kenapa, akhirnya tidak tahan lagi? Serlimu sekarang adalah pemain instrumen luar negeri yang terkenal, dan kakek biasanya juga akan memperhatikan berita tentangnya. Jennifer Wen berhenti sejenak dengan sumpit di tangannya. Matanya redup, dia bisa mendengar bahwa kakek jelas-jelas sedang menyindir Nicholas Lu, tetapi dia tidak akan pernah tahu apa yang disindirnya. Nicholas Lu seharusnya mau pergi mencari orang yang menelponnya hari ini. Orang yang bisa membuatnya menunjukkan sisi lembutnya seperti itu pasti adalah seorang wanita yang sangat menarik. Nicholas Lu melirik Jennifer Wen sekilas, tetapi dia sudah menekan kejanggalan yang baru saja terjadi sebelumnya, dan dia terlihat tenang. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, melihat wajah tanpa ekspresi Jennifer Wen, suara Nicholas Lu sedikit dingin. Tentu saja tidak, jika ada. Aku berharap kamu selamat di tujuan. Jennifer Wen berbicara dengan ringan dan bangkit berdiri. Aku sudah selesai makan, aku akan kembali ke kamarku dan beristirahat. Setelah dia pergi, kakek baru mengangguk. Sepertinya dia masih tahu diri. Setelah kamu benar-benar sudah memikirkan dengan siapa kamu ingin bersama, bercerai dengan Jennifer juga tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Cara ini yang terbaik. Apakah itu tidak akan menimbulkan masalah? Nicholas Lu melihat Jennifer Wen yang baru saja duduk dan sekarang kursinya sudah kosong. Untuk beberapa alasan, penampilannya yang tahu diri ini tidak membuatnya bahagia. Keesokan harinya, Nicholas Lu bangun lebih awal. Karena itu adalah akhir pekan, jadi Jennifer Wen masih tertidur. Melihat wajahnya yang tenang, pria itu merasa tidak nyaman. Mengetahui bahwa dia akan pergi tetapi wanita ini masih tidur seperti seekor babi mati, apakah dia begitu tidak berperasaan? Berpikir tentang itu, pria itu berjalan melewati wanita yang sedang tidur di lantai dan berpura-pura tidak sengaja menendang kaki Jennifer Wen. Ada apa? Jennifer Wen sebenarnya juga hanya terbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung. Dia tidak tertidur nyenyak, jadi begitu ditendang, dia langsung bangkit duduk karena mengira ada sesuatu yang terjadi. Aku sudah mau pergi, Nicholas Lu meliriknya. Ya, Jennifer Wen meregangkan tubuhnya dan menanggapi dengan hangat. Apa maksudnya dengan, ya? Penampilan polos Jennifer Wen ini membuat Nicholas Lu menjadi semakin tidak senang. Tidak ada yang ingin kamu katakan? Jennifer Wen menatapnya dengan sedikit lucu. Dia juga bukanlah orang bodoh. Ketika dia pulang tadi malam, dia sudah berpikir dengan jelas. Sepertinya Nicholas Lu memiliki tujuan untuk dikejar, sehingga dia baru akan meminta seseorang untuk menyuruhnya agar jangan terlalu banyak berpikir. Apalagi yang dia perlukan untuk bereaksi? Apakah dia harus menangis dan memintanya untuk tidak menceraikannya? Ataukah dia harus bertingkah sangat sedih seolah-olah dia telah dipukuli dengan keras? Bahkan jika dia melakukannya, Nicholas Lu juga tidak akan memilih untuk bersama dengan orang seperti dia ini. Jadi, lebih baik dia mempertahankan sedikit harga dirinya. Dengan cara ini, mungkin keluarga Lu masih akan mengingat sedikit kebaikannya, jadi mereka tidak akan menyulitkannya di masa depan. Tidak ada yang perlu dikatakan, kuharap perjalananmu menyenangkan. Jennifer Wen juga merasa tidak ada gunanya setelah berbicara, dia lalu bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Nicholas Lu memperhatikan sosok kurus itu menghilang di depan matanya, alisnya sedikit mengernyit. Ketika Jennifer Wen berjalan keluar dari kamar mandi, Nicholas Lu sudah pergi. Melihat ke kamar yang telah dikosongkan lagi, ada senyum tak berdaya di wajahnya. Mungkin, dia juga tidak akan tinggal di sini terlalu lama lagi, bukan? Apakah dia perlu keluar dan mencari rumah untuk kedepannya? Setelah memikirkannya, Jennifer Wen merasa itu sangat perlu, jadi dia pun mengemasi barang-barangnya dan pergi keluar, berencana untuk melihat apakah ada tempat yang cocok. Namun, tepat setelah dia turun dari bus dan berjalan beberapa langkah, ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan dari seseorang yang tidak dia kenal. Jennifer Wen mengangkatnya dan ada cercaan keji,
kamu pasti adalah orang ketiga yang merusak hubungan Cherry kami. Mengapa kamu begitu murahan sampai-sampai mau memprovokasi pacar orang lain? Jennifer Wen langsung menutup teleponnya dengan wajah yang serius, dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan. Apalagi ini, trik baru Cherry Wen. Kenapa dia begitu membosankan? Lantas apakah menurutnya ini akan menghancurkannya? Tetapi, Jennifer Wen tidak bisa berpikir seperti ini. Dimulai dari panggilan telepon itu, tidak terhitung lagi orang tadi kenal yang terus menelponnya. Jika dia tidak menjawab, maka panggilan telepon akan masuk satu persatu. Pesan teks berisi cacian dan makian juga dengan cepat memenuhi kotak masuknya. Karena panggilan ini datang begitu cepat dan terlalu banyak, ponsel Jennifer Wen pun menjadi lag, dan setelah beberapa saat, baterainya turun menjadi setengah. Jennifer Wen baru menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Dia lalu mengeluarkan kartunya dan mencari suatu tempat untuk terhubung ke Wi-Fi. Kemudian, dia menyalakan ponselnya dan dengan cepat mencari nomor ponselnya. Mungkin siapa yang sudah membocorkan nomornya sehingga menyebabkan hal semacam ini. Segera, sebuah postingan forum di bilah pencarian segera muncul. Jennifer Wen melihat judul di atas. Dari kecil sudah cemburu kepada adiknya, kakak yang memprovokasi adik iparnya demi untuk membalas dendam. Tak perlu dikatakan, protagonis dari postingan ini pasti adalah dia. Jennifer Wen menahan amarah di dalam hatinya dan mengawasi. Level penceritaan poster ini cukup bagus, setengah benar dan setengah palsu telah menuliskan tentang bagaimana para kakak berulang kali memperlakukan adiknya yang baik dan murah hati. Di antaranya, ada adik perempuan yang sangat dianiaya sehingga membuat orang merasa tertekan, sedangkan kakak perempuannya seperti wanita jahat dalam dongeng, melakukan semua hal-hal jahat. Jika Jennifer Wen tidak tahu bahwa orang ini sedang menulis tentang dirinya, sepertinya emosinya juga akan terangsang. Bab 57. Mengada-ada. Jennifer Wen lanjut membaca postingan ini. Begitu postingan ini dirilis, ia telah menimbulkan banyak sekali diskusi. Hampir semua balasan di bawahnya memarahi kakak yang tidak tahu malu di postingan tersebut. Pada saat ini, seorang netizen yang maha kuasa segera mengirimkan informasi kontak Jennifer Wen. Ini yang menyebabkan nomor ponselnya langsung dibombardir oleh sejumlah besar panggilan dan pesan teks spam. Melihat sampai akhir, Jennifer Wen sudah tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia hanya bisa menambahkan sebuah kalimat dengan lemah di belakang. Tidak ada bukti untuk kata-kata ini, mengapa kita tidak bisa lebih tenang? Namun, tidak ada yang mendengarkan kata-kata Jennifer Wen. sebaliknya, mereka malah berkumpul dan menyerang. Kamu begitu suka menutupi kejahatan orang ketiga. Kamu tidak mungkin adalah orang ketiga itu sendiri, kan? Orang sepertimu ini terlalu menjijikkan. Kuharap kamu juga memiliki seorang kakak seperti itu. Jennifer Wen melihat keserangan-serangan yang tidak masuk akal itu. Dia mengerti bahwa sekarang situasinya telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dikendalikan. Jika dia tidak mengambil tindakan dengan cepat, maka dikhawatirkan orang-orang ini akan menjadi semakin gila. Dengan enggan, ponselnya tidak bisa lagi digunakan, jadi Jennifer Wen hanya bisa meminjam ponsel petugas toko dan menelepon Cherry Wen. Apa yang akan kamu lakukan sebenarnya? Merilis postingan semacam ini di internet dan mencantumkan informasi kontakku di sana. Apa ada keuntungannya bagimu? Suara Jennifer Wen yang dingin. Kata-katanya yang kasar, dan dia yang sekarang masih dapat mempertahankan rasionalitasnya dan melakukan percakapan yang baik dengan Cherry, itu artinya dia memiliki pengendalian diri yang kuat. Jika tidak, Jennifer Wen pasti sudah akan terburu-buru pergi ke sana, menamparkan dan menendangnya dengan keras seperti yang dikatakan artikel itu, untuk melampiaskan amarahnya. Gunanya adalah untuk melihatmu bersedih. Cherry Wen tersenyum aneh ketika mendengarkan suara marah Jennifer Wen. Melihat wajah dengan riasan indahnya di cermin, Cherry Wen berkata dengan penuh kemenangan, "Jennifer, kamu pikir kamu bisa menunggangi kepalaku? Apakah kamu kira Nicholas akan terus melindungimu tanpa syarat? Sudah kubilang, ini sebenarnya hanya permulaan." Begitu suara itu turun, Jennifer Wen menemukan bahwa postingan itu diperbarui lagi. Ada sebuah video tambahan di dalamnya. Sampul video itu persis seperti gambaran ketika Vino Yu datang mencarinya hari itu. Hanya saja, sudut pandang dari video ini sangatlah bias. Jika dilihat, pria dan wanita di dalamnya sangatlah dekat dan ambigu.
Tidak, ini tidak benar. Ini tidak benar. Mata Jennifer Wen membelalak dan melihat ke gambaran itu, bernafas sedikit pendek. Video ini terlalu induktif. Jika dilihat orang luar, dia seperti sedang menggoda Vino Yu. Hei, kenapa wanita ini begitu familiar? Saat Jennifer Wen panik, petugas yang sedang bermain dengan ponselnya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jennifer Wen selama beberapa detik. Kemudian dia berteriak, "Itu dia, orang ketiga yang ada di video." Jennifer Wen segera berdiri. Untungnya, tidak ada banyak orang di toko ini. Jadi, hanya beberapa orang yang menoleh kepadanya. Dia buru-buru menjatuhkan selembar uang kertas, menarik lengan bajunya untuk menutupi wajahnya dan berlari keluar. Cherry Wen benar-benar kejam. Untuk menghancurkannya, dia bahkan tidak ragu untuk merilis video semacam ini. Apakah dia tidak peduli dengan reputasi Vino Yu? Bersembunyi di sudut yang kosong, Jennifer Wen memegang ponselnya dengan gemetar. Dia jelas-jelas tahu bahwa tidak akan ada apapun yang ingin dilihatnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Benar saja, pada saat video itu dirilis, postingan ini benar-benar meledak. Emosi semua orang tersulut dalam sekejap. Tidak sedikit orang yang bahkan bertanya-tanya bagaimana cara untuk menemukan identitas wanita di video dan membiarkan semua orang di sekitarnya tahu akan wajah aslinya. Jennifer Wen melihat hasil diskusi orang-orang itu, cara balas dendam yang mengerikan itu, hanya merasa dingin. Sekarang adalah musim dingin, tetapi dia bahkan merasa bahwa dingin di hatinya jauh lebih baik daripada dingin di tubuhnya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa memecahkan permainan Cherry Wen ini? Nicholas Lu turun dari pesawat perjalanan jarak jauh dan baru saja berjalan keluar dari bandara ketika dia dihentikan oleh seorang gadis asing berambut pirang untuk diminta berfoto dengannya. Nicholas Lu selalu tidak suka mengambil foto. Mendengar permintaan ini, dia tentu saja menolak. Namun, gadis itu terus menjeratinya dan enggan menyerah begitu saja. Saat Nicholas Lu sakit kepala, terdengar suara yang lembut dan anggun, "Maaf, Nona, dia adalah pacarku, bisakah kamu jangan mengganggunya?" Gadis itu mengerutkan bibir saat melihat Shirley Mu dan akhirnya pergi. "Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu populer." Shirley Mu tersenyum dan berjalan mendekat, tampak asing, lalu mempersempit jarak di antara keduanya. Ini adalah salah paham. Tidak, gadis itu, Nicholas Lu menggelengkan kepalanya, baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa ponselnya baru saja dibawa pergi oleh gadis asing itu. Hanya saja, di lautan manusia yang luas ini, di manakah kita masih bisa mencarinya? Tampaknya, bukan hanya dirimu yang menarik perhatiannya, tetapi juga uangmu. Shirley Mu melihat Nicholas Lu dan tertawa. Nicholas Lu juga tertawa. Itu hanya sebuah ponsel, dia tentu saja tidak akan terlalu peduli. Kita sudah beberapa tahun tidak bertemu, tetapi kamu masih sama. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Adapun ponselmu, pakai punyaku saja dulu. Susah sekali keluar negeri, jadi biarkanlah dirimu santai sejenak. Jangan pedulikan urusan dalam negeri dulu, gimana? Nicholas Lu mengerutkan kening. Dia bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan segalanya dan bersenang-senang. Tetapi Shirley Mu bersikeras bahwa hanya satu hari ini, dan dia juga merasa sungkan untuk menolak, jadi dia hanya bisa setuju. Oke, mari kita mulai perjalanan luar negeri kita sekarang. Shirley Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ketika dia melihat bahwa Nicholas Lu telah menyetujui permintaan kecilnya. Tidak tahu sudah berapa lama Jennifer Wen berada di luar, sampai ketika tubuhnya menjadi kaku karena serangan dingin, dia pun baru berdiri dengan kebas. Dia tidak boleh dikalahkan begitu mudah, dia tidak boleh. Tetapi tepat ketika Jennifer Wen hendak pergi dari sini, tiba-tiba, datang pesan lain dari ponselnya, yaitu konferensi pers Vino Yu. Pertunangan Vino Yu dan Cherry Wen sudah menjadi cerita yang bagus untuk kota J, jadi dia harus maju untuk mengklarifikasi semua ini. Aku sangat menyesal akan terjadinya hal ini, tetapi kakak Cherry lah yang terus memprovokasiku berulang kali, dia bahkan membuat kakekku dirawat di rumah sakit karena emosi. Aku pun mencarinya di saat-saat mendesak untuk memintanya menghentikan tindakan konyol itu. Aku tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk mendekatiku demi untuk membalas dendam. Itu memang kesalahanku untuk tidak mendorongnya tepat waktu, yang membuat Cherry mengalami masalah besar. Aku menyalahkan diriku sendiri atas itu. Jennifer Wen memandangi wajah Vino Yu di atas layar. Dia jelas-jelas sedang mengada-ada,
tetapi dia berbicara seolah-olah itu benar-benar terjadi. Setelah Vino Yu selesai berbicara, Cherry Wen juga berjalan keluar, matanya sedikit merah dan bengkak, tetapi itu tidak mengurangi kecantikannya. Sebaliknya, ada makna yang lebih menyedihkan, yang membuat orang-orang merasa hati mereka tersayat ketika melihatnya. Aku percaya dengan perkataan Kak Vino. Kami telah bersama-sama selama bertahun-tahun, aku tahu orang seperti apa dia, hanya saja aku sangat berharap kakakku bisa berhenti menggunakan trik naif dan membosankan seperti itu. Kakek dari Kak Vino sudah masuk ke rumah sakit, dan ibuku juga terus menangis karena kejadian ini. Ayahku menghela nafas sepanjang hari. Kakak, selama kamu bersedia mengakui kesalahanmu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, maka kita masih adalah satu keluarga. Bab 58. Mengungkapkan kepada publik. Dengan beberapa kata, Cherry Wen membantu Vino Yu untuk mengalihkan semua tanggung jawab kepada Jennifer Wen, dan dia sendiri membangun citra yang sempurna dari seorang korban yang baik hati dan tidak bersalah. Sesaat, cahaya flash menyinari ke arah Cherry Wen seolah-olah ingin merekam setiap adegan dari wanita cantik seperti dirinya. Jennifer Wen meremas ponselnya, hampir memiliki desakan untuk menghancurkan layar ponselnya. Cherry Wen benar-benar terlalu kejam, bahkan hanya beberapa kata darinya bisa mendorongnya ke situasi putus asa. Selanjutnya, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, semuanya tetap salah, kecuali dia dapat menemukan tempat yang salah di dalam video itu. Ya, mata Jennifer Wen berbinar, video itu jelas terlihat sedikit tidak normal, jelas-jelas Vino Yu lah yang berlari mendekat dan menariknya untuk menciumnya dengan paksa pada hari itu. Tetapi apa yang baru saja dilihatnya benar-benar terbalik. Dalam video itu, dialah yang menarik Vino Yu dengan tangannya dan ingin mencium bibirnya, sehingga membuat banyak orang marah. Dan dengan koneksi Cherry Wen di industri film dan televisi yang begitu lama, tidak sulit mencari seseorang untuk membuat efek ini. Jennifer Wen juga tidak punya waktu untuk terus merajuk di sini, dia harus menemukan kekurangan dalam video itu secepat mungkin dan membereskan keluhannya. Memikirkan hal itu, dia dengan cepat berdiri dan berjalan keluar dengan kepala menunduk. Hanya saja, sebelum mengambil beberapa langkah, dia sudah ditabrak oleh seorang wanita paruh baya. Wanita itu meliriknya, dan kemudian meraih pergelangan tangannya, nadanya menghina. Kenapa kamu begitu familiar? Apakah kamu orang ketiga yang memprovokasi pacar adik itu? Suara wanita itu sangat nyaring dan tajam, jadi dia dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitar. Jennifer Wen merasa takut dengan tatapan menghina dan acuh tak acuh itu, lalu mencoba untuk menarik tangannya. Lepaskan aku tidak melakukan hal semacam itu, lepaskan. Melihat Jennifer Wen yang masih memiliki kekuatan untuk berteriak, wanita parubaya itu masih menolak untuk meminta maaf. Dia tidak bertobat dan tiba-tiba menjadi marah. Kamu masih memiliki muka untuk berteriak pada orang lain. Orang sepertimu yang hidup di dunia ini hanya buang-buang udara. Karena kamu bahkan tidak mendengarkan apa yang orang tuamu katakan, maka biarkanlah masyarakat yang mendidikmu. Orang tak tahu malu seperti ini yang memprovokasi pacar orang lain seharusnya ditelanjangi dan dibuang di jalan. Setelah itu, Wanita itu mengulurkan kedua tangannya dan Jennifer Wen tanpa sadar melindungi wajahnya. Lalu kedua tangan itu dengan cepat mendarat di kerahnya, menusuk bajunya dan merobek sebuah lubang di bajunya. kamu sudah gila. Jennifer Wen mencoba untuk menghindar, tetapi ukuran pihak lain hampir lebih besar darinya dan gerakannya juga sangat ganas, sehingga menekannya untuk tidak bisa bergerak. Kamu ini namanya melakukan kejahatan. Suara Jennifer Wen sedikit cemas dan dia berteriak keras. Ketika orang di seberang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Melakukan kejahatan? Apakah menurutmu akan ada yang peduli? Mata Jennifer Wen menyapu kerumunan di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang datang berkumpul ketika mereka melihat keramaian ini. Tidak hanya mereka tidak ingin menghentikan mereka, tetapi mereka malah berkumpul, melihat penampilan Jennifer Wen yang memalukan, dan berbicara dengan keras. Apakah ini sedang memberi pelajaran kepada orang ketiga ini? Wanita tak tahu malu seperti ini memang pantas mendapatkannya. Kudengar dia bahkan tidak melepaskan adik iparnya sendiri. Dia terlalu jahat. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Aku akan mengambil fotonya dan mempostingnya di internet sebentar lagi. Mungkin saja aku masih akan populer. Mendengar pembicaraan yang tidak relevan bahkan sombong itu, ketidakberdayaan pun menyebar di hati Jennifer Wen. Dan, penampilannya yang menyakitkan itu jelas membuat pelakunya merasa sangat bahagia, membuatnya bahkan menjadi lebih kejam.
Lanjut, biarkan wanita ini tidak tahu caranya menjadi manusia lagi. Ada suara gemuruh yang tidak terlalu besar yang menyaksikan keramaian ini, bahkan ada beberapa orang yang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil gambar. Bahkan, ada banyak sekali pria menjijikan yang air liurnya hampir menetes karena melihatnya, mereka tidak sabar untuk maju dan membantu. Tidak, lepaskan, kalian sudah gila, biarkan aku pergi. Jennifer Wen berjuang mati-matian, menarik kain di tubuhnya dengan keras, lalu menutupi tubuhnya tanpa mengungkapkan apapun. Jika seseorang benar-benar mengambil foto dan video semacam itu di jalan. Meskipun kemudian dia mengklarifikasi dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, namun dia juga akan hidup di bawah penghinaan orang lain sepanjang hidupnya. Dia tidak menginginkannya, jangan. Keputusasaan di dalam hatinya membuat Jennifer Wen kehabisan tenaga. Dia mendorong wanita di depannya itu, bergegas ke depan seorang gadis, mengambil ponselnya, dan sambil melarikan diri, dia menghubungi nomor Nicholas Lu. Segala sesuatunya terjadi begitu cepat, bahkan Jennifer Wen juga tidak sempat memikirkan mengapa dia teringat dengan Nicholas Lu untuk pertama kali. Dia hanya tahu bahwa dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Itu adalah ponsel Apple yang baru kubeli, huhuhu. Gadis yang ponselnya direbut itu menangis, dan penolakan Jennifer Wen jelas membangkitkan kemarahan semua orang, tidak hanya menjadi orang ketiga, tetapi juga merebut barang orang lain. Segera, banyak orang mengejarnya. Jennifer Wen menyadari bahwa dia menjadi lebih bingung, tetapi dia tidak berani berhenti dan hanya bisa berdoa agar panggilan itu terhubung dengan cepat. Namun, yang ditunggu Jennifer Wen bukanlah suara Nicholas Lu, melainkan suara elektronik yang dingin. Maaf, pengguna yang Anda hubungi tidak menjawab. Dia terus menelepon tanpa menyerah, tetapi tidak peduli berapa kali dia menelepon, itu tetap sama, tidak ada yang menjawab. Jennifer Wen tiba-tiba teringat bahwa Nicholas Lu pergi ke luar negeri kali ini untuk mencari seseorang yang disukainya. Karena begitu, bagaimana dia masih akan peduli padanya? Hatinya tenggelam perlahan-lahan. Saat ini, seorang pria parubaya melihat Jennifer Wen bersembunyi di semak-semak dengan mata tajam. Dia ada di sini. Pria parubaya itu datang mendekat dengan wajah yang menjijikan. Dia berpikir, bahkan jika dia menyentuh wanita seperti ini, juga tidak ada yang akan mengatakan apapun, jadi dia mencarinya dengan sangat hati-hati. Tanpa diduga, dia benar-benar menemukannya. Jennifer Wen termundur 2 langkah dan baru akan melarikan diri, tetapi sudah ada orang di belakangnya. Pria itu bergegas datang dan merobek pakaiannya dengan dalih mengambil kembali ponselnya. Siapa suruh kamu mencuri ponsel seseorang? Cepat kembalikan, wanita tak tahu malu. Merasa tangan berminyak dan kotor itu akan menimpanya, pada saat itulah Jennifer Wen bahkan sempat terdorong untuk mati saja. Bahkan jika dia mati, dia juga tidak akan dicemari oleh orang seperti itu. Tetapi, ketika Jennifer Wen dipenuhi dengan pikiran gila, tiba-tiba, suara dingin terdengar, apa yang sedang kalian lakukan, hentikan. Bab 59. Orang itu tidak akan datang. Sekelompok orang di sekitar Jennifer Wen tercengang. Suara orang ini begitu tegas dan berani sampai-sampai membuat orang-orang tidak berani mempertanyakan. Jennifer Wen mendongak dan melihat Galvin He berjalan datang dari luar, merasa sedikit bersyukur di hatinya, tetapi juga memiliki sedikit rasa kehilangan yang tak terkatakan. Tadinya ketika dia mendengar ada seseorang yang menghentikan, sosok pertama yang muncul di benaknya sebenarnya bukanlah dia. Tetapi orang itu, bagaimanapun juga tidak akan datang. Galvin He memandangi penampilan memalukan dari Jennifer Wen. Pakaiannya sobek dan kacau berantakan, meninggalkan beberapa kotoran dan memar di kulit putihnya. Baru saja, dia pasti mengalami perlakuan yang kasar. Galvin He tampak semakin marah. Dengan wajah dingin, dia berteriak, apakah kalian ini sudah gila? Bisa-bisanya kalian melakukan hal semacam ini di depan umum. Sambil berkata, dia berjalan ke depan dan dengan pelan mengangkat Jennifer Wen yang duduk di lantai dengan memalukan. Dia dengan hati-hati memeriksa apakah ada luka di tubuhnya, lalu melepas jasnya dan memakaikannya padanya. Gimana? Apakah baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Setelah dibantu olehnya, Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Apakah kamu datang ke sini untuk membantuku?
Ada ketidakpastian di mata Jennifer Wen, dia tidak tahu apakah Galvin He akan mempercayainya. Galvin He memandangi wajahnya yang gelisah. Tetapi matanya masih bersih dan tidak merasa bersalah, namun hatinya merasa sakit karena suatu alasan. Dia lalu mengangguk, "Aku yakin kamu tidak bersalah, jadi aku baru datang untuk membantumu." Jennifer Wen merasa seperti fajar menyingsing dan tali yang diikat ketat sepanjang waktu telah putus, kakinya melemas dan dia hampir saja langsung terduduk di lantai. Apa yang terjadi hari ini adalah penyiksaan yang sangat berat baginya secara mental dan fisik. Dia sudah hampir mati lemas. Sekarang setelah dia bertemu dengan Galvin He, dia mengendurkan kekuatannya. Galvin He segera mengulurkan tangannya untuk membantunya dan memandangi mereka orang-orang yang masih menolak untuk pergi. Kalian semua ini sedang melakukan kejahatan. Jika kebenaran dari masalahnya adalah bahwa dia telah difitnah, maka kuharap kalian akan menanggung tindakan kalian ini sendiri. Semua orang di tempat kejadian itu melihat ekspresi tegas Galvin He dan tidak berani mengatakan apa-apa. Pria itu mengeluarkan ponsel di tangan Jennifer Wen, mengeluarkan kartu namanya dan melemparkannya ke gadis itu. "Aku akan membayarmu kerugiannya." Setelah itu, dia memeluk Jennifer Wen dan berjalan menuju ke mobil yang diparkir di samping. Ya Tuhan, pria itu sangat tampan. Dia juga adalah direktur perusahaan, benar-benar pria kaya dan tampan. Setelah Galvin He pergi, kerumunan orang yang tenang pun melanjutkan keributan lagi. Apa gunanya kaya dan tampan kalau dia terpesona oleh seekor rubah? Dia pasti juga seorang bajingan. Ada kemampuan apa wanita ini sebenarnya? Mengapa orang-orang yang diprovokasinya semua orang-orang kaya dan tampan? Kata-kata ini masuk ke telinga Jennifer Wen dari jauh. Membuatnya tiba-tiba terbangun dari ambiguitas perlindungan diri, hanya untuk menemukan bahwa Galvin He benar-benar memeluknya dan berjalan pergi. "Tidak, turunkan aku akan membuatmu kelelahan," Jennifer Wen berkata dengan getir. Sekarang, dia adalah orang ketiga yang membunuh 1000 pisau di mata semua orang. Jika Galvin He terlibat dengannya saat ini, reputasinya pasti akan terpengaruh. Jennifer Wen tidak ingin melibatkannya. "Apakah kamu bodoh? Sekarang kamu terlihat seperti ini, bisakah aku tenang jika aku akan meninggalkanmu sendirian?" Galvin He marah dan tertekan. Wanita ini cukup perhatian kepada orang lain, tetapi tidak melihat situasinya sendiri. Tetapi, meskipun perkataan Galvin He tidak terdengar belak-belakan, namun Jennifer Wen dapat mendengar bahwa dia sedang peduli pada dirinya, membuat rasa bersalah di hatinya menjadi lebih kuat. "Tidak ada tetapi, apakah kamu masih menganggapku teman? Pulanglah bersamaku dan aku akan membantumu." Kata teman ini masuk ke telinga Jennifer Wen, yang menghangatkan hatinya yang dingin hari ini. Jennifer Wen mengangguk dan tidak lagi menolak bantuan Galvin He. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia berkata, "Video itu palsu. Vinolah yang datang kepadaku hari itu. Di sana adalah tempatku bekerja. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya dengan begitu kebetulan di sini, juga menjeratnya dengan begitu cerdik dan masih divideokan oleh orang lain. Dan, hari itu, dia." Selebihnya, Jennifer Wen tidak bisa berkata apa-apa. Galvin He mengangguk, memasukkannya ke dalam mobil sport dan mengencangkan sabuk pengamannya. "Aku yakin apa yang kamu katakan itu benar. Namun, itu tidak cukup jika hanya aku yang percaya. Setiap orang harus tahu bahwa ini sebenarnya adalah video palsu." Jennifer Wen mengangguk, lalu memandangi Galvin He yang mengemudi. "Mengapa kamu percaya padaku?" Dari awal hingga sekarang, Jennifer Wen tidak dapat mengingat apa yang telah dia tunjukkan layak untuk dipercaya. Tetapi, Galvin He masih menerima semuanya dengan apa adanya, tanpa sedikit pun keraguan terhadapnya. Tangan pria itu yang memegang kemudi berhenti sesaat, dan setelah beberapa saat, dia menyeringai sinis, "Indra ketujuh seorang pria, apakah tidak boleh?" Aku bertanya dengan serius, Jennifer Wen tidak tertipu olehnya. "Ini benar-benar hanya perasaanku, apakah kamu percaya? Dari pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu bukanlah orang jahat." Galvin dia memanfaatkan waktu lampu merah dan menoleh. Di matanya yang gelap tidak ada lelucon, melainkan hanya penuh ketulusan. "Aku percaya." Jennifer Wen menatap matanya dan tiba-tiba merasa ingin menangis. Sejak keluar dari penjara, selain Hansen Bai yang terus membantunya sejak awal, juga ibunya yang tidak tahu di mana keberadaannya,
Jennifer Wen tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Dia juga selalu merasa bahwa tidak akan ada yang mau berteman dengannya lagi. Galvin He adalah orang pertama yang percaya padanya seperti ini. Dia merasa itu langka dan berharga, tetapi dia juga takut kehilangannya. Tetapi, aku tidak sesederhana yang kamu pikirkan, aku. Aku pernah memiliki masa lalu yang sangat kelam. Kalau kamu tahu, akankah kamu masih percaya padaku? Jennifer Wen membutuhkan waktu lama untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia hampir menghabiskan seluruh energinya hanya dengan mengatakan hal-hal yang tidak berani dia ucapkan. Hidup ini panjang sekali, siapakah yang tidak punya rahasia, dan siapakah yang bisa terus tidak melakukan kesalahan? Sejujurnya, aku juga pernah melakukan hal-hal konyol sebelumnya dan menyakiti orang lain. Lantas, aku akan memiliki kehidupan yang buruk selama sisa hidupku? Jadi, aku hanya melihat saat ini. Tidak peduli bagaimana masa lalumu, aku yakin kamu bukanlah orang jahat, jadi aku baru bersedia membantumu. Setelah Galvin He selesai berbicara, Jennifer Wen menunduk, matanya terasa masam. Setelah beberapa saat, kelembapan pun muncul, dia menyeka wajahnya tanpa bekas, dan kemudian, dia menahan tangisan dalam suaranya. Terima kasih, sungguh, terima kasih. Galvin He melirik Jennifer Wen yang mengecil di kursinya, tidak menunjukkan kerapuhan sedikit pun. Kakinya sudah dibasahi oleh air mata, namun masih tetap berpura-pura kuat. Untuk sementara, Galvin He merasa tidak berdaya dan tertekan, tetapi sampai akhirnya, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Karena Jennifer Wen tidak ingin dilihat sedang menangis, jadi dia hanya bisa menghargai pemikirannya, tetapi suatu hari, dia akan membuat wanita itu membuka hatinya untuk dirinya. Bab 60. Tidak sadar. Galvin He membawa Jennifer Wen ke sebuah apartemen kosong dan memberinya sebuah kunci. Isinya sudah tersebar kemana-mana sekarang, lebih baik kamu jangan sembarangan keluar. Beritahukanlah dulu ke orang rumahmu. Rumahku ini kosong dan di sekitar juga tidak ada orang, jadi kamu tidak akan mudah ditemukan paparazi. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Jennifer Wen pada awalnya sedikit sungkan, tetapi setelah memikirkannya, jikalau dia keluar dan ditangkap oleh wartawan, takutnya itu akan lebih merepotkan. Adapun keluarganya, dia yakin bahwa orang-orang dari keluarga Lu tidak ingin mendapat masalah seperti itu, dan keluarga Wen. Merekalah penyebab dari insiden ini, mereka bahkan berharap dia mati di luar. Terima kasih, aku juga tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk mengungkapkan perasaanku, tetapi jika kamu memerlukanku suatu saat nanti, aku pasti akan melakukannya. Jennifer Wen memandangi Galvin He dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan tulus. Hanya saja, pernyataannya ini membuat Galvin He sedikit tercengang, seolah-olah dia menganggapnya sebagai teman baik. Galvin membawanya pulang, bukan untuk membiarkannya menganggapnya sebagai teman baik. Benarkah? Kalau begitu, cium saja aku. Anggaplah sebagai hadiah, Galvin tertawa dan menggoda Jennifer Wen. Jennifer Wen terkejut dan menatap Galvin He dengan mata melebar. Dia tidak berani mempercayai telinganya, lalu tubuhnya mundur selangkah tanpa sadar. Melihat reaksinya ini, Galvin He menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku hanya sembarangan berkata, jangan terlalu gugup. Jennifer Wen mengangguk, tetapi dia masih sedikit waspada, sampai Galvin He mengangkat tangannya, aku salah. Aku hanya berbicara omong kosong, tetapi aku tidak punya nyali seperti itu. Melihat ekspresi pahit pria itu, Jennifer Wen tidak bisa menahan senyum, tetapi setelah teringat akan sesuatu, dia baru berkata dengan malu-malu, Aku mau pergi mandi dulu. Tadinya dia belum merasakannya, tetapi sekarang Jennifer Wen merasa tidak nyaman setelah teringat dirinya telah disentuh oleh orang-orang menjijikkan itu hari ini. Terutama pria parubaya yang menjijikkan itu, dia merasa mual ketika teringat dengan tangan berminyaknya yang menyentuh pakaiannya. Kamu pergi dulu. Aku akan pergi ke kamar lain untuk melihat video itu. Ngomong-ngomong, berikan aku ponselmu dan aku akan menanganinya untukmu. Galvin He mengangguk dan memberi isyarat bahwa Jennifer Wen boleh pergi, lalu mengambil ponselnya dan mengaturnya untuk hanya menerima panggilan dan pesan teks dari orang yang dia kenal. Tak lama kemudian, ponsel yang terus bergetar itu pun menjadi tenang. Setelah itu, dia membuka postingan itu lagi dan mulai melihat balasan-balasan itu dengan hati-hati, mencoba untuk menemukan beberapa petunjuk. Saat ini, ponsel Jennifer Wen tiba-tiba berdering. Galvin He awalnya ingin memberikannya padanya.
Tetapi karena Jennifer Wen sedang mandi, dia pasti tidak nyaman untuk menjawab telepon. Jadi Galvin hanya meninggalkannya di sana, tetapi penelepon itu sangatlah gigih dan terus menelepon. Dalam keputusasaan, dia hanya dapat menjawabnya dan menjelaskan kepada pihak lain. Halo, suara Galvin He keluar dari lubang suara. Segera, wajah Nicholas Lu jatuh sejenak. Dia baru saja menelepon keluarga Lu untuk melaporkan keselamatannya. Tetapi kakeknya menyuruhnya untuk tinggal di luar negeri selama beberapa hari lagi. Orang tua itu menolak untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Nicholas Lu secara tidak sadar merasa bahwa masalah ini mungkin berhubungan dengan Jennifer Wen, jadi dia pun menelponnya. Tanpa diduga, bukan dia yang menjawab panggilan itu, melainkan seorang pria. Mengapa ponselnya bisa dipegang oleh seorang pria? Kamu siapa? Kata Nicholas Lu dingin, dengan nada buruk. Aku teman Jennifer, dia sekarang sedang tidak bisa menjawab telepon. Galvin dia sedikit canggung, berusaha untuk menghindari kesalahpahaman dari lawan bicara. Namun, suara orang ini terasa familiar secara tidak dapat dijelaskan, tetapi Galvin tidak dapat mengingat siapa orang ini untuk sementara waktu. Aku mencari Jennifer, biarkan dia menjawab telepon. Tepat ketika Nicholas Lu menahan amarahnya, tiba-tiba, ada teriakan seorang wanita di gagang telepon, dan suara wanita itu, dia tidak akan salah dengar, adalah suara Jennifer Wen. Ada apa? Galvin He mendengar gerakan itu dan berlari ke sana tanpa memperhatikan yang lain. Lampu di kamar mandi tiba-tiba rusak. Suara ketakutan Jennifer Wen datang dari dalam, dan pada saat yang sama, Galvin He mendengar suaranya yang berpakaian lengkap. Ketika Nicholas Lu mendengarnya, wajahnya yang tampan pun menghitam seperti dasar pot. Kata kamar mandi dan suara samar air itu hanya menjelaskan satu hal. Jennifer Wen bersama dengan seorang pria dan dia sedang mandi. Sialan, Nicholas Lu menutup telepon dan melirik Shirley Mu yang sedang berbelanja tidak jauh. Tiba-tiba, dia menjadi tidak tertarik lagi. Dia hanya ingin kembali ke kota J dan menarik keluar wanita pemberani yang brengsek ini, membiarkan dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan sebagai istri dari Nicholas Lu. Shirley Mu membeli sepasang cincin pasangan di toko, berencana untuk membiarkan Nicholas Lu memakainya atas nama taruhan. Tetapi ketika dia kembali ke tempat pria itu tadi, dia sudah pergi. Ketika hendak mencarinya, Nicholas Lu mengirimkan pesan teks, "Maaf, ada sesuatu hal yang mendesak di rumah, aku ingin segera pulang." Senyum Shirley Mu membeku di wajahnya, lalu dia melemparkan cincin di tangannya dengan keras, duduk di bangku panjang, kemudian dia hampir menangis karena kesedihannya. Nicholas Lu yang dulu tidak akan pernah memperlakukannya seperti ini, pria itu sangat memanjakannya. Tidak peduli masalah sebesar apapun, semua itu tidak sepenting dirinya. Tetapi, semuanya telah berubah sekarang. Kesenjangan besar antara ingatan dan kenyataan membuat psikologi Shirley Mu menjadi sangat tidak seimbang. Setelah sekian lama, hatinya baru tenang. Dia tidak percaya bahwa hubungan jangka panjang di antara mereka sudah melemah. Dia harus membuat Nicholas Lu jatuh cinta padanya lagi. Jennifer Wen berjalan keluar dengan canggung, mengenakan gaun tidurnya. Wajahnya memerah karena pemanasan uap panas, yang membuatnya sedikit lebih manis dari biasanya. Rambutnya masih basah, dan tetesan air dari ujung rambutnya menetes ke bawah, mengikuti tulang selangkanya yang bergaris indah sedikit tenggelam ke dalamnya. Galvin He hanya melihatnya sekilas, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Kadang-kadang, tindakan bawah sadar seperti itu lebih sensasional daripada disengaja. Seharusnya sirkuitnya sudah menua karena sudah lama tidak ditinggali. Maaf, aku lupa sudah berapa lama rumah ini tidak diinspeksi dengan baik, tetapi aku akan memanggil seseorang untuk memperbaikinya sebentar lagi. Jennifer Wen bersenandung sedikit, menarik pakaian di tubuhnya, sedikit tidak nyaman, aku masih membutuhkan satu set pakaian. Pakaiannya sudah kotor dan hitam. Jennifer Wen hanya bisa memakai jubah mandi dulu di dalamnya, tetapi ukuran ini jelas bukanlah untuk wanita. Dia hampir mengencangkan ikat pinggangnya dengan paling erat untuk mempertahankan agar kerahnya tidak akan terlepas secara tiba-tiba. Galvin He mengangguk dengan cepat dan keluar untuk menelepon. Di balkon, dia melihat penampilan Jennifer Wen yang gelisah melalui kaca, merasa sedikit kering. Lalu, sang asisten diperintahkan untuk segera menyiapkan beberapa set pakaian konservatif, agar mencegah Jennifer Wen bergelantungan di depannya seperti ini. Ini juga adalah sebuah ujian besar bagi kemauannya.
Aku telah meminta seseorang untuk mengurusnya. Galvin He menyelesaikan panggilan telepon dan berjalan kembali. Dia melihat Jennifer Wen sedang melihat postingan itu lagi dengan linglung. Video di postingan ini, aku juga baru saja melihatnya. Orang yang membuat video ini sangat berhati-hati, aku tidak dapat melihat adanya masalah apapun untuk sementara. Jennifer Wen merasa sedikit kecewa ketika mendengar ini, lalu kemudian melihat video yang hanya berdurasi 1 menit tetapi berdampak besar padanya. Melihat sekeliling, dia tiba-tiba menekan tombol jeda, tidak, ini.